Banyak dari kalian yang tanya, kalau gua mulai dari nol, strategi apa sih kira-kira yang akan gua pakai untuk menjadi kaya lagi? Jadi di sini gua akan bimbing kalian, ya. Gua akan bahas step by step, ya, langkah demi langkah. Kalau gua sampai mulai dari nol lagi, kira-kira apa sih yang akan gua lakukan? Supaya kalian dari sini, semua yang nonton di sini, kalian yang masih di titik nol, itu bisa mendapatkan manfaat. Buat kalian yang masih di titik nol, gue pengen bilang ini dulu ya. Sebelum ini semua mulai, ya, jangan fokus kepada uangnya. Fokus kepada pengembangan diri kalian dulu. Gak usah buru-buru jadi kaya, ya. Jangan gak sabaran untuk jadi kaya. Kalian harus fokus di pengembangan diri. Kenapa? Karena itu adalah fondasi yang akan bikin kalian jadi kaya dan tetap jadi kaya. Karena banyak sekali gue lihat orang kaya yang naiknya secara sangat-sangat cepat dan jatuhnya juga sangat-sangat cepat. Jadi kaya yang gue maksud di sini, gue akan definisikan pakai standar dunia, yaitu High Net Worth Individual. Ya, kita sebutnya HNWI. Ini di standar bank, itu yang memiliki 1 juta dolar lebih. Ya, jadi sekitar 16 miliar rupiah. Jadi itu ya kaya yang kita maksud kalau misalnya dimulai dari nol dan bagaimana caranya dari nol nyampe ke 16 miliar tadi. Kalian dengerin apa yang gue ngomong di sini, ya. Kalian terapkan ilmunya, kalian fokus selama 10 tahun, ya. Di sini gue nggak jamin kalian semua bisa mendapatkan. Karena kebanyakan kalian yang nonton ini bakal banyak yang nggak ngapa-ngapain, ya. Setelah nonton ini kalian lanjutin dengan kebiasaan kalian lanjutin dengan pemikiran kalian yang sebelumnya, cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya. Itu akan banyak dari kalian yang seperti itu. Jadi gue nggak menjamin apapun bahwa kalau kalian dengerin apa yang gue ngomong itu pasti kejadian, tidak. Karena kebanyakan dari kalian gue tahu persis itu nggak bakal ngapa-ngapain. Di sini materinya kan gue bikin sesederhana mungkin, ya. Jadi gue akan bagi 3 level. Langkah pertama yang kalian harus lakuin ketika kalian masih berada di level 0, ya. Ini kalian masih nggak punya uang, ya. Mungkin masih tinggal sama orang tua, masih belum punya penghasilan sama sekali. Ini adalah tempat di mana kalian harus bisa upgrade skill terlebih dahulu, ya. Skill ini yang paling penting. Makanya tadi gue sebut di awal, ya. Yang penting itu adalah pengembangan diri. Karena kalau diri lu berkembang, sudah pasti kemampuan lu untuk mencari uang itu berkembang. Uang itu cuma sekedar bayangan, ya, dari diri lu. Level tuh di level berapa itu uang tuh cuma bayangan. Kalian masukin dulu ya mentalitas-mentalitas yang paling sederhana. Contohnya, kalian jadi orang yang bekerja keras dulu ya. Sebelum mikir yang lain, sebelum mikir skill. Kalian harus sudah tanamin gitu di diri kalian untuk bekerja keras ya. Jangan malas bekerja keras. Jangan kalian lagi tidur ya, bangun pagi, tidur mau tidur sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Percayalah kalau kalian punya mentalitas seperti itu ya, kemiskinan akan datang menjemput kalian seperti pencuri di malam hari. Jadi kalau kalian jam 8 pagi, aduh pengen tidur sebentar lagi. Tidur sebentar lagi ya. Alarmnya kalian snooze terus. Itu mentalitas. Jadi sebelum kita ngomongin ke skill, mentalitasnya dulu harus ditempa ya. Itu bekerja keras, jangan malas. Itu yang paling sederhana. Yang kedua, kalian harus jadi orang yang punya integritas. Ketika kalian mau mengerjakan sesuatu, jadilah terbaik ya. Kalian ketika dikasih kesempatan sama orang untuk bekerja, kerjalah yang terbaik gitu. Hidup itu nggak ribet. Kalau kalian setiap apapun yang dikasih ke depan kalian kerjakan dengan sepenuh hati, itu pasti akan ada dampaknya, akan ada value-nya untuk orang yang kalian kerjakan. Ya. Sedangkan kalau kalian dikasih pekerjaan nih, udah dikasih kesempatan sama orang, kalian bermalas-malas, kalian bekerja setengah-setengah, kalian bekerja tanpa integritas, itu hidup kalian nggak akan kemana-mana. Nah, dari bekerja keras dan punya integritas saja, itu udah modal awal ya, untuk kalian bisa naik level yang selanjutnya. Jadi fondasinya dibenahin dulu. Fokus dan disiplin itu juga kadang terkesan sesuatu yang mudah ya. Tapi banyak dari kalian yang nggak paham artinya fokus dan disiplin itu apa. Fokus itu di saat kalian sudah dikasih pekerjaan, kalian dikasih kesempatan, kalian fokus di opportunity yang ini ya. Karena ide itu akan banyak, kesempatan tuh akan ada banyak ya. Dunia ini nggak kekurangan ide kok. Orang-orang terhebat yang kalian kira itu idenya original itu bukan ide mereka. Seperti Bill Gates, dia bikin Microsoft Excel dan lain-lain, itu bukan punya dia awalnya. Dia hanya copy. Ya, sama seperti Walmart. Walmart itu foundernya setiap kali dia datang ke toko, dia akan berhenti di situ. Dia bilang, ini terkenal sekali, dia bilang, Sam Walton, gak ada yang pernah masuk ke supermarket ya lebih banyak dari dia. Semua toko supermarket itu dia lihat gitu. Oh, ini cara taruh lilinnya seperti ini cara taruh raknya seperti ini. Bahkan toko-toko yang jauh lebih kecil dari dia, setiap kali dia lagi jalan di mobil, dia akan berhenti, dibilang keluarganya tunggu dulu, kasih saya 1 jam. Dia akan keliling di supermarketnya. Jadi dunia ini tuh nggak kekurangan orang yang punya ide, ya. Tapi kekurangan orang yang bisa eksekusi selama puluhan tahun dengan fokus dan disiplin. Kalian ini di era modern ini gampang sekali terdistraksi, ya. Kalian awalnya mau belajar hal A,
Lalu ada orang bilang hal B itu lebih bagus. Hal A ini aja belum 1% kalian pelajari, kalian sudah pindah ke hal yang B. Kalian tidak pernah fokus di bidang kalian. Ketika contohnya kalian selesai nonton video ini, kalian mungkin bisa lanjutin nonton video yang nggak berguna lagi, ya, di aplikasi short form kalian dengan TikTok dan segala macam. Ketika gue awal ibaratnya bekerja ya, dapat duit, gue itu nggak pernah fokus akan uang, ya. Gue kerja rodi, apapun itu gue kerjakan. Gue nggak pilih-pilih ya, gue nggak pilih mana uang kecil, mana uang besar. Apapun gue kerjakan, selama gue bisa dapat uang dan gue bisa dapat ilmu, ya. Jadi gue nggak apa-apa kerja rodi, asalkan gue dapat mentor yang bisa membimbing gue. Gue nggak apa-apa dikasih uang sedikit, asalkan dikasih skill yang mahal. Kebanyakan orang di level 0 ya, baru mulai ini, itu nggak punya pemikiran seperti itu. Mereka mau cari uang sebanyak-banyaknya. Mereka ini adalah manusia-manusia paling serakah di bumi. Mereka mau kaya secara instan dan cepat, tapi mereka nggak mau prosesnya. Mereka skill itu belum punya, karakter belum punya. Mereka merasa dunia ini berhutang kepada mereka sesuatu. Tidak. Dunia itu tidak pernah berhutang ya kepada kalian semua. Ini kalian bisa percaya ya. Kalian mau cepat kaya, kalian mau jackpot ya. Di apapun yang kalian lakukan ya, mau itu lotre di Amerika, mau itu lu mau main judi, mau lu beli investasi yang tiba-tibanya jackpot ya. Ketika itu tidak dibarengi oleh fondasi, ya, pemikiran dan karakter yang tepat, itu uangnya akan hilang semua, ya. Itu akan seperti uang jin dimakan sama setan, nggak akan kemana-mana, uangnya akan hilang. Nah ini buat kalian yang belum punya income, ya, maupun belum punya pekerjaan, ya. Saran gue adalah coba, ya, cari skill yang itu bisa kalian jual skillnya. Contohnya seperti apa? Skill jualan. Contohnya seperti skill apa? Skill video editing. Ya, contohnya skill seperti apa? Skill bagaimana cara kalian bisa coding, bikin website atau aplikasi. Jangan malu gitu ya. Jadi dari dulu gue nggak pernah malu untuk berjualan ya. Untuk gue ke toko-toko, dari gue jualan sedotan tuh gue ke toko-toko ya. Ditolakin sama manajer-manajer yang level bawahnya, gue nggak masalah. Gue nggak pernah punya malu. Gue lanjut terus gitu. Mau dari zaman di sekolah gue berjualan juga gue nggak pernah punya malu ya. Karena orang nggak punya duit gitu loh. Apa yang perlu dimaluin lagi? Gue lebih baik gue malu dibanding orang tua gue nggak makan, ya sederhana. Jadi nggak ada waktu itu kata-kata malu tuh nggak ada. Nggak ada hal yang terlalu rendah untuk dilakukan untuk mencari uang. Gue jualan minyak rambut pun gue lakukan, gue jualan sedotan gue lakukan, gue jadi wedding organizer itu gue lakukan, gitu. Cuman dibayar ratusan ribu. Apapun waktu itu, ya itu gue lakukan sepenuh hati. Yang penting asal gue bisa mendapatkan uang. Skill yang gampang dipelajari untuk kalian bisa mendapatkan uang yang relatif lebih banyak itu adalah skill berjualan. Contoh, lu upgrade skill lu sebagai seorang sales ya, lu jadi pendengar yang baik. Karena ini banyak yang salah. Orang banyak kira sales itu tentang banyak ngomong. Bukan. Sales itu tentang siapa yang paling jago mendengar. Mendengar keluh kesah dari konsumen itu apa, ya. Mendengar mereka itu maunya apa. Gimana caranya produk atau jasa kamu itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Ketika lu tahu jelas ya, masalah dari calon klien atau konsumennya apa, di situ lu bisa tawarkan solusi. Contoh, lu adalah sales software. Ketika lu tahu, oke, dia punya masalah di bisnis prosesnya. Di bagian apa? Oh, dia mungkin ada masalah di bagian purchasing. Gimana cara software ini itu bisa jadi bermanfaat di sana? Dia punya masalah, misalnya banyak orang dalam yang nyolong. Oke, gimana caranya kita pakai 3-step verifikasi? Oh, software ini bisa membantu di sana. Oh, gimana caranya? Dari point of sales itu nyambung semua sama inventory di belakangnya. Nah, itu kalau kalian jadi penjual yang handal, kalian harus bisa mendengar. Gitu. Klien tuh kebutuhannya apa dan kemauannya apa. Produk yang kalian bisa jual tuh bisa macam-macam. Ya, kalian bisa jual produk tadi, contohnya seperti software. Bisa jualan produk misalnya kalian bekerja di bank, ya, jualan produk keuangan ke nasabah. Kalian juga bisa jualan properti, kalian bisa juga jualan mobil, jualan motor, jualan yang lain. Ya, itu skill yang mudah dipelajari dan bisa mendapatkan uang yang relatif banyak. Contoh ya, kita kasih contoh lagi skill. Skill adalah copywriting. Ya. Gimana cara kalian bisa nulis gitu untuk landing page? Gimana caranya kalian bisa nulis untuk orang punya billboard advertising? Itu adalah skill yang akan dibayar mahal oleh para brand. Kenapa? Karena sedikit yang memiliki skill copywriting yang sangat handal. Ibarat kalau toko nih, ya, copywriter itu adalah orang yang jualan di tokonya. Tapi kalau misalnya online, zaman sekarang seperti website toko baju contohnya, copywriting, tulisan yang ada di website itu adalah seperti sales yang jualan 24 jam tanpa berhenti. Ya. Itu contoh salah satu skill yang kalian bisa pelajari. Atau kalian contohnya yang tertarik di video editing. Oh, bagaimana caranya mengedit video lebih baik, ya. Gimana caranya kalian misalnya coding gitu. Coding adalah contoh salah satu skill lagi. Kalian bisa bikin aplikasi, kalian bisa bikin software, kalian bisa cari marketplace ini punya keresahan apa, antara kalian bikin vertical SaaS, software as a service, atau yang lain. Atau kalian bisa gabung, ya, skill tuh bisa ditumpuk. Oke, jadi contoh misalnya kalian bisa coding, kalian bisa bikin software nih, produknya kalian bikin, lalu kalian punya skill sales, kalian bisa jualan. Atau kalian
berpartner gitu. Satu ada yang bikin produknya, satu ada yang bisa jualan. Nah, kalian jangan pernah remehkan uang kecil ya. 5 juta sampai 10 juta pertama itu akan jadi uang yang mengubah hidup kalian. Zaman gue dari punya agensi ya ketika masih kecil, itu akhirnya uang-uang awal yang bikin gue jadi pede. Ya, ketika gue dapat klien pertama, semuanya gue kerjakan ya, dari advertisingnya, gimana caranya bikin Facebook Ads sendiri, gimana caranya gue edit video sendiri, semua proses itu gue kerjakan secara sendiri. Sampai kameranya pun gue yang pegang, editing itu gue yang pegang, ya semuanya gue pegang dari ujung sampai ujung, dari sales prosesnya di depan, cara lead generation seperti apa, delivery jasanya seperti apa. Ya, tapi dari 5 sampai 10 juta pertama per bulan klien yang gue dapatkan, itu bikin gue jadi pede untuk nambah-nambah klien selanjutnya. Yang awal tadi cuma 7 juta per bulan dapat income, sampai akhirnya 50 juta per bulan ya ketika gue masih SMA. Itu yang akan bikin lu nanti ngerasa, oh gue itu pede loh, uang tuh bisa didapatkan dengan berjualan jasa. Itu akan jadi nanti api kecil ya, itu bara gitu ibaratnya. Bara yang kecil ini ketika kalian kipas, kalian tiup, itu akan jadi api unggun yang besar. Yang penting di sini di level 0 ini bukanlah besar dan kecilnya dapat uangnya, tapi seberapa jauh lu bisa mengembangkan diri, seberapa jauh lu bisa upgrade skillnya, gitu. Karena di level ini apapun harusnya kalian kerjakan. Contohnya kalian mikir, saya pengen berprofesi sebagai seorang trader misalnya. Kalian mau jadi investor di pasar kripto contohnya. Skill yang kalian bisa upgrade apa? Oh, belajar misalnya analisa dan segala macam. Nanti itu dapat duit misalnya dari mana? Kalian bisa cari intern misalnya di fund di luar negeri ya. Atau kalian belajar yang lebih sophisticated. Oh, gimana caranya bikin model kuantitatif. Yang penting di level ini adalah konsistensi memilih skill yang kalian mau tajemin ya, dan fokus dan disiplin. Jangan baru coba sesuatu 2 sampai 3 bulan itu menyerah. Jangan kalian misalnya mau jualan baru ditolak 100 kali udah nyerah. Baru ditolak 1000 kali udah nyerah. Kalian harus pikir ya, apa value yang lo bisa kasih ke orang lain. Jangan mau mikirin duitnya di level ini. Nah, ini adalah level selanjutnya ya. Ketika tadi udah level 0 ya, kalian udah dapatkan mungkin 5 sampai 10 juta pertama, kalian bisa berjualan lebih. Ini kita ngomong di angka misalnya 10 juta, 20 juta ya. Masih awal-awal. Nextnya gimana nih cara scalingnya? Kita kan targetnya ini masih jauh, masih 16 miliar. Jawaban adalah dengan bikin ini jadi sistem. Dengan bikin mesin. Dari cash flow yang pertama tadi. Jadi step 1, itu dapatkan cash flow. Dengan apa dapatin cash flow? Pengembangan diri. Increase skillnya. Terserah bidangnya apapun. Dari tadi yang gue ngomong tuh semua hanyalah contoh. Kalian cari yang kira-kira kalian paling suka, kalian paling jago di mana, yang kalian bisa taruh 10.000 jam di sana. Reiterasi, ulang terus, dan ulang terus. Gimana caranya kalian harus pikir di level ini punya tim kecil yang bisa bantu apa yang kalian lakukan. Contohnya dari awal gue bikin agency, ya ketika semuanya dikerjakan sendiri, nah mana nih hal paling efisien yang gue bisa lakukan? Hal paling efisien adalah, bisnis itu apa sih? Bisnis itu simple. Bisnis itu adalah mesin uang. Definisi dari usaha dulu nih. Kita mulai definisi dari usaha. Ketika kalian bisa mempromosikan suatu produk atau barang atau jasa, dan kalian bisa deliver barang atau jasa itu, ya, itu adalah usaha. Ya. Jadi ketika gue berusaha, gue lihat nih, waktu gue itu paling penting dipakai di mana? Oke, di delivery-nya apakah gue bisa delegasi? Apakah gue bisa training orang lain, ya, untuk bisa pasang Facebook Ads? Apakah gue bisa training orang lain untuk ngedit video? Apakah gue bisa cari orang lain, bahkan yang lebih jago dari gue untuk pegang kameranya? Oke, kalau gitu gue fokus di mana? Gue fokus di pernafasannya bisnis, yaitu apa? Cash flow. Dapatin uangnya bagaimana? Gue fokus di depan, gitu. Gue fokus cari klien. Oke, onboarding klien pertama, onboarding klien kedua, onboarding klien ketiga. Lu harus bisa delegasi dan punya tim kecil untuk bantu apa yang lu lakukan. Nah, ketika apinya, tadi kan gue sebut bara tuh. Baranya udah lu tiup, ya kan udah jadi api yang sedang gitu. Lu jangan jadi tukang yang ngambil kayunya dari luar kalau taruh di situ. Jangan jadi tukang yang nyari kayu, jangan jadi tukang yang naruh kayu di apinya. Lu nikmati api unggun yang makin besar dia. Lu duduk di samping, lu bakar ikan gitu. Kaya itu bukan berarti kerja lebih keras, ya. Ada yang punya agensi, dia pikir dia paling pintar, dia kerjakan semuanya, tapi uangnya nggak seberapa. Karena waktu dia constraint cuma 24 jam. Sedangkan ada orang kayak gue, waktu masih SMA gue sudah delegasi gitu ke anak-anak yang kuliahan waktu itu, ya. Jadi gue cari anak-anak kuliahan yang mau dibayar. Oke, ya udah langsung gue kasih aja pekerjaan gue delegasi. Gunain waktu, ya. Ini banyak yang keliru nih, karena mereka kira, oh mereka itu punya usaha, mereka kerjanya sudah banyak. Contohnya mereka punya satu restoran, tapi waktunya akhirnya habis karena mereka tuh jadi chefnya juga, jadi ngitungin duitnya segala macam. Udah cashnya habis, ya disedot, waktunya mereka habis, restorannya nggak kemana-mana.
Karena mereka nggak ngerti seni dari delegasi ini. Ketika sudah ngerti ya seni untuk delegasi ke orang lain, kalian bikin tim kecil kalian bikin mesinnya, kalian bikin sistemnya. Yang terjadi apa? Ketika orang yang ngambilin kayunya, orang yang naruh kayunya di api unggun kalian tetap nyala. Kalian bisa duduk situ, bakar ikan, terus mikir, oke ini gimana caranya gue bikin api unggun kedua, ketiga, keempat, kelima. Gitu. Gimana caranya gue bikin rumah nih di sekitar api unggunnya. Bisa mikir yang lebih jauh lagi, bisa mikir visi yang lebih besar lagi, karena waktunya bukan cuma ngambilin kayu ke hutan. Contoh ya, ini kita kasih contoh lagi. Skillnya misalnya video editing, ya kalian bisa ngedit video, ya udah ada 2-3 klien. Misalnya dia bayar 7 juta, 7 juta, 7 juta, ya. Ada 21 juta nih masuk per bulan. Nah bikin sistemnya gimana? Lu mulai hire yang namanya junior editor. Jadi dia yang bikin sistemnya. Lu bikin SOP-nya dari rough cut, ya kan? Nanti ini ya siapa yang grading gitu. Nanti ini QC-nya seperti apa. Nah, mungkin awal-awal lu masih yang QC, lu masih yang di bagian akhir, masih ngecek gitu kan. Tapi itu pun nanti ke depannya QC-nya bisa didelegasi juga. Jadi semuanya jadi satu kesatuan, jadi sistem. Nah, lu lihat nanti junior editornya ini bagus atau enggak. Mungkin memang skill-nya enggak seperti lu langsung. Tapi mungkin kita bisa melakukan yang namanya shadowing. Jadi dia ngikutin di belakang, dia lihat gitu bagaimana proses kerjanya, caranya bagaimana, sampai akhirnya dia bisa mengerti sendiri dan bahkan bisa lebih jago dari lu. Ketika sudah lebih jago dari lu, ya lu kasih uang untuk dia bisa training. Junior editornya lu belikan kelas editing yang lebih mahal gitu. Oke, dia upgrade skillnya lagi, lebih enak seperti itu jadinya. Yang lama-lama tadinya sama cuman satu junior editor, jadi ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Klien yang lu onboarding dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akhirnya. Ya ketika 10 klien sudah 70 juta per bulan. Lu fokus cuma nyari klien, ini udah ada tim editor di belakang yang mengerjakan. Waktu yang tadi lu pakai awalnya cuma buat editing 2-3 klien, sekarang waktu yang lu pakai belajar skill yang lain. Makanya skillnya itu ditumpuk, skill stacking gitu. Ketika bisa editing, belajar skill delegasi, kasih ke orang-orang banyak, naik lagi skillnya. Oh gimana caranya promosiin jasa editingnya. Lu mulai belajar bagaimana seni branding, seni beriklan gitu kan, seni jualan. Nah tadinya dari awal cuma jadi editor, lu sekarang udah punya agency editing gitu. Lu udah di bracket income berbeda dari editor yang cuma bekerja. Awalnya cuma bisa 2-3 klien, sekarang bisa 10-20 klien. Itu bisa mungkin ratusan juta pertama. Jadi income-nya ya dari tadi level 0, di level selanjutnya ketika sudah bikin mesin itu udah bisa ke 3 digit ya. Sudah gampang sekali income-nya ke ratusan juta kalau kalian paham skill-nya. Nah, di sini kalian paham ketika kalian nonton ini, semua uang yang didapat itu tidak ada yang namanya hoki di dunia ini. Semua itu bisa dibikin, semua bisa dirancang, semua itu by design. Dan di sini itu bukan masalah cuman agency editing, itu hanyalah contoh ya. Kalian bisa lakukan ini di berbagai macam hal yang lain. Nah ini tapi harus gue warning dulu ya. Ketika kalian masuk ke level yang ini ya, ketika income kalian ratusan juta, sudah punya mesinnya, kalian harus hati-hati ya, jaga yang namanya gaya hidup. Karena ini godaan terbesarnya. Dan kejatuhan terbesarnya orang di level ini adalah satu, dia jadi sombong, jadi arogan, dia nggak mau belajar lagi, dia nggak mau skill stacking lagi. Dia ngerasa nyaman dengan 100 juta per bulannya, dia tidak mau upgrade skill lagi. Ya. Itu justru akan jadi hambatan ya. Ketika lu sombong, lu nggak mau dengerin orang, lu nggak mau terima kritik, nggak mau terima masukan, merasa paling pintar. Karena gue juga pernah ada di level itu ya. Ketika dapat ratusan juta pertama, merasa gue orang paling pintar di dunia, langsung pengen pamer gitu. Jiwa untuk pamernya langsung keluar ya. Jiwa kesombongan itu langsung keluar ya. Makanya gue bilang kalau misalnya kalian bikin kekayaan nih, apalagi di saat usia kalian masih muda, itu kalau kalian tidak kelola dengan bijaksana, itu akan justru jadi kutukan. Dan gue adalah orang yang pernah kena kutukan itu, ya. Kutukan pride, ya, kutukan kesombongan, kutukan arogansi, itu akan keluar ketika uangnya kalian bikin. Kalian bayangin, di ratusan juta aja itu akan keluar. Tapi di levelnya masing-masing. Ketika itu naik ke 1 miliar, ya, pakai mesin ini bisa, ya, naik sampai 1 miliar per bulan. Income 1 miliar per bulan itu tidak impossible, itu sangat possible. Gue pun pernah merasa di fase itu. Di saat gue merasa itu lebih hebat dari semua orang, lebih pintar dari semua orang, tidak mau belajar dari semua orang. Tapi itu adalah awal mula kejatuhan. Kalian harus cepat sadar, ya. Dan kalian kejarnya jangan uang, ya. Ketika kalian dibutakan sama uang, kalian nggak bisa lihat yang namanya kebijaksanaan. Ego itu harus dibunuh, karena tanpa kalian bisa bunuh ego, kalian tidak akan bisa jadi manusia yang berkembang. Di zaman sekarang orang itu serba cari yang namanya jalan pintas. Tapi gue kasih tahu ke kalian, tidak ada yang cepat ya. Dari apapun, siapapun yang bangun. Ya. Gue bangun hidup ini, kalian tahu sendiri ya. Dari zaman SMA gue udah punya advertising agency. Ini tuh tidak jadi dalam waktu semalam. Ya, semua skill yang gue punya di berbagai macam bidang yang berbeda itu tidak jadi selama semalam. Gue fokus 10 tahun lebih ya.
konsisten di dunia investasi dan pasar modal, fokus gitu. Jadi usaha-usaha gue jadikan itu permanent capital yang gue injek ke investasi gue. Dan ini tidak pernah gue keluarkan uangnya secara signifikan. Dan selalu gue fokus ya. Gue fokus dan gue konsisten selama 10 tahun lebih. Gue beli ratusan ya buku untuk dibaca. Tentang investasi, tentang investor-investor terhebat yang ada di dunia. Gue pelajari semua. Sampai hari ini pun gue gak pernah berhenti untuk belajar. Gue tidak pernah berhenti untuk bertanya ke mereka yang lebih hebat dari gue. Karena hidup ini itu gak bisa jadi orang yang stagnan ya. Sama seperti bisnis ya. Di hidup itu kalau lu stagnan itu sama dengan lu turun. Lu harus berkembang terus ya. Karena itu adalah esensi dari hidup. Jadi manusia ini kita harus jadi manusia yang berkembang. Berkembang dan kita bisa melayani banyak orang. Kadang apa yang dibuat cepat itu selalu hilang secara cepat. Karena uang yang tidak diimbangi dengan kebijaksanaan itu pasti ujungnya kehancuran. Jalan yang benar itu lu bangun rumah ya dengan fondasi yang benar. Ya dari bata demi bata. Dan ketika rumahnya sudah jadi, rumahnya sudah megah, lu bikin fondasinya bahkan selama 10 tahun, orang akan bilang lu hoki di sana. Nah, level untuk beneran menjadi seorang yang kaya ya, untuk bisa lompat ya. Ini gue sebutnya lompatan kekayaan. Itu hanya bisa didapatkan dari satu game, yaitu compounding, yaitu investasi. Ini game di mana lu menjaga kekayaan lu, ya. Karena semua usaha yang lu lakukan, semua mesin yang lu bikin tadi, itu ada waktunya, ya. Gak banyak bisnis di dunia ini, gue sebutnya di dunia ini, yang tahan lebih dari 20 tahun. Sekarang lu masih pernah dengar BlackBerry atau enggak? Masih dengar Nokia atau enggak? Itu dulu jagoan-jagoan yang perusahaan raksasa. Mungkin 20 tahun ke depan Apple tuh nggak ada. Karena tidak banyak bisnis yang tahan 10-20 tahun. Ini datanya dan ini faktanya. Jadi ketika kalian bikin usaha tadi, agency editing, dan tiba-tiba 5 tahun lagi AI itu super canggih, dia bisa gantiin semua jasa lu dengan harga $2. Semua yang lu pernah bikin sistemnya akan hancur. Dan ini hal-hal yang gua tahu. Jadi ketika lu dapat income, ditabung, dijaga, jangan difoya-foya. Ya, lu berinvestasi dari income lu. Ketika tadi dapat ratusan juta dari sistemnya, itu kalian masukin ke game yang compounding. Ya, disinilah kalian mulai berinvestasi. Kalau gue dari awal banget, dari belum ada sistemnya, gue udah berinvestasi. Karena gue tahu, ya, nggak banyak yang bertahan 10-20 tahun. Jadi, mindset gue dari dulu tuh seperti negara Norway. Mereka menemukan minyak 2 kali. Ya. Satu itu di tengah laut, satu itu di mana? Satu di pasar modal. Jadi dia tahu minyaknya ini akan habis. Ya. Jadi negara-negara yang melakukan ini seperti Kuwait, Abu Dhabi, Norway ini jadi negara yang luar biasa kaya. Kenapa? Karena mereka punya sumber daya, ya, mereka dapatkan uang cash, lalu mereka berinvestasi di game compounding ini. Sekarang hasil dari compounding ini besar sekali, lebih besar dibanding pendapatan dari minyak mereka. Ini mindset yang harus kalian punya. Jadi pisahkan antara mesinnya dan juga investasinya. Jadi ketika punya mesinnya tadi, ini jadi permanent capital yang kasih makan investasinya. Ini game di mana 2 itu jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, dan seterusnya. Game compounding ini senjatanya butuh 2, yaitu waktu dan juga kesabaran. Compounding ini bukan masalah skill doang, ya, tapi masalah disiplin, masalah kesabaran. Karena banyak orang nggak sabar melakukan ini. Mereka baru berinvestasi sebentar, mereka loncat-loncat. Berinvestasi sebentar, mereka loncat-loncat. Berinvestasi rugi. Padahal rule nomor 1 dari game compounding ini, jangan rugi. Gitu. Jangan pernah rugi. Ini tentang fokus. Ketika dunia bilang, oh investasi A bagus, B bagus, C bagus, apa yang lu tahu itu benar. Lu harus tanya ke diri lu sendiri, bagaimana caranya saya tahu saya benar. Ketika lu punya tesis investasi, ngobrol lah dengan banyak orang. Ya. Di-challenge sama banyak orang. Bagaimana cara yang gua tahu ini adalah kebenaran. Mereka itu bosan kadang dengan strategi yang simple dan konsisten. Makanya gue itu punya mental model dalam investasi. Ya, beberapa mental model ini gue terapkan terus ketika gue berinvestasi. Oke, gue suka investasi yang simple. Gue bisa mengerti nggak investasi? Kalau gue nggak bisa mengerti investasinya, seberapa keren pun investasi itu, gue tidak akan pernah lakukan. Tapi kalau oke, ini sederhana nih, ini bisa gue mengerti, lalu gue berinvestasi. Gue tidak pernah beli yang namanya kucing dalam karung. Jangan buru-buru di hidup ini. Jangan iri hati dengan mereka yang kelihatan punya barang lebih wow, lebih hebat dibanding kalian. Main game itu yang panjang, tanam bijinya sampai pohonnya rindang baru makan buahnya di sana. Karena kalian harus ingat, uang yang dibuat secara cepat itu akan hilang secara cepat juga. Dan ketika kalian sudah sampai level tadi yang gue sebut kaya, ya, dengan game compounding ini, kan ini akan bawa kalian cepat sekali. Ya, ketika misalnya kalian punya 10 miliar rupiah, kalian bisa bungakan 10% dari ibaratnya capital kalian, itu sudah jadi 1 miliar lagi.
Ketika kalian punya 12 miliar saja, ya, itu sudah dapat income dengan 10% itu 120 juta per bulan. Jadi ini game yang akan menggulung sangat cepat. Ini yang bikin orang kaya jadi tambah kaya terus, ya. Dan ini infinite leverage karena ini menggunakan capital. Jadi ini bisa dimainkan dari 12 miliar, ya. Dari 2 juta, ya. Jadi awal gue mulai investasi itu 2 juta rupiah, ya. Buat kalian yang bilang kalian nggak bisa, gue itu mulai dengan 2 juta rupiah. Gue tambah terus dari awal bekerja dengan skill, gue tambah terus modalnya dengan tadi, gue bikin agency, gue kerjakan semuanya. Ya, semuanya gue kerjakan. Yang penting gue bisa masukin duit buat investasi. Ya, tapi awal gue pertama kali, ya, gue beli investasi itu 2 juta rupiah. Kalian harus ingat ya, jangan jadi budak dari uang. Uang itu hanyalah pelayan. Ini di sini gue kasih tahu kalian ya. 1 koin emas yang disimpan dengan disiplin itu lebih baik dibanding 1 peti emas yang dihamburkan dengan kesombongan. Kalian jangan di sini lakukan kesalahan yang gue lakukan ketika gue masih muda. Ukuran kekayaan sejati itu bukan tentang apa yang gue punya sekarang, tapi ketika gue sudah mati nanti, apakah harta yang gue kumpulkan di bumi ini itu bisa melayani banyak orang. Kenapa gue masih bikin video-video seperti ini? Ya, karena setiap kali gue bikin seperti ini adalah wadah gue untuk berbagi ke kalian, berbagi ilmu yang gue punya. Ini adalah format juga dari melayani, supaya kedepannya nanti kalian bisa ikuti langkah gue, ya, bantu anak-anak yang butuh pendidikan. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk bisa bikin kalian jadi kaya. Ya, ingat, 1 itu fokus ke pengembangan diri, masih 0 nih fokus pengembangan diri, fokus bikin sistem, bikin mesinnya, dan fokus mainin game compounding.